لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرنا المهدي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita harapan kita dan kita baca Fatihah, kita berdoa agar Allah membuka hati kita semuanya untuk paham Quran, amalkannya, dan dapat juga insyaallah mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan untuk menyampaikan kepada orang lain juga. Saya juga kita doakan juga orang tua kita yang ada dosanya masuk Allah ibadahnya, dan anak cucu mantu kita menjadi orang soleh dan solehah, orang yang senang baca Quran, senang Quran, senang mengamalkan Quran. Dan mohon doanya juga besok saya berangkat umroh disuruh, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dan diberikan kekuatan hubungan sehat walafiat semua. Selamat pulang selamat sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana cara supaya kita ini mengenal Allah? Jadi kita supaya kita kenal sifat Allah, dan kita juga kenal juga apa sih rasanya kalau dekat sama Allah dan jauh sama Allah. Kadang-kadang ada juga orang kayak orang Yahudi dulu itu masuk negeri, saya ingin melihat Allah. Allah kan tidak bisa melihat Allah selama mengungsi di ini. Tapi nanti kalau kita sudah di hari kiamat nanti bisa kita melihat Allah, bertemu langsung sama Allah juga bisa. Nah, mari kita lihat Allah mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya itu di surat 20 yang ayatnya 14. Allah mengenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Surat 20 Toha ayatnya 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka katakan, sembahlah aku, dirikanlah sholat supaya kamu ingat aku. Jadi berarti kalau kita ingin ingat sama Allah itu tidak ada jalan lain kecuali kita sholat. Ya memang kalau kita sholat rasanya dekat sama Allah. Tapi kalau kita misalnya nggak sholat, nggak akan merasa dekat sama Allah. Karena Allah itu sifatnya, kalau kamu ingat aku ingat kamu. Kamu lupa sama aku, ya aku juga lupa sama. Malah aku lupakan kamu, lupakan diri kamu. Jadi kita ini mesti banyak mengingat Allah, supaya Allah juga ingat kita. Jangan melupakan Allah, supaya Allah juga jangan melupakan kita. Coba kita lihat suratnya, surat 2 ya.
152. Surah 2 Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. 153 ya? 152 153. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah akan mengangkat, maka ingatlah kamu kepadaku. Kalau kamu ingat kepadaku, nanti aku akan ingat kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan mengingkari nikmat-nikmat aku. Tapi gimana caranya? Caranya supaya kita ingat Allah, Allah ingat kita, supaya kita mensyukuri nikmat Allah dan tidak kafir kepada Allah. Allah tidak tahu. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kamu kepada Allah. Syaratnya 2, sabar dan sholat. Jadi kita ini kalau kita mau ingat Allah, Allah ingat kita bersyukur, jangan ingkar, itu kita ingat Allah, minta sama Allah, caranya sabar dan sholat. Malah Allah kan kalau orang selama hidupnya di dunia ini, dia selalu ingat Allah, dia selalu minta sama Allah, dia sabar, dia sholat. Satu saat dia meninggal, Allah bilang jangan mati dia itu. Itu hidup, kamunya nggak terasa. Baik sampai jangan bilang mati dia, yang hidup. Pindah alam aja dari alam dunia ke alam bersama. Kita lihat selanjutnya 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi Allah katakan kalau orang yang meninggalnya di jalan Allah. Jadi orang yang sholat, ibadat, yang sabar, meninggal dia, itu meninggal di jalan Allah. Tidak mesti meninggal kayak perang zaman Nabi atau kayak Hamas dengan Israel saja. Jadi dia juga yang mempertahankan Masjid Aqsa, pertahankan Baitul Maqdis, sehingga dia boleh meninggal itu meninggalnya syuhada, dia bilang mati, itu hidup, pindah alamnya dari alam dunia ke alam barzakh. Nah, cuman kalau kita nggak ingat Allah, nggak bisa itu, nggak bisa dikatakan dia matinya di jalan Allah kalau dia tidak mengingat Allah. Dan juga selama hidup di dunia ini, kalau dia tidak ingat Allah, ya Allah juga bikin dia lupa juga. Bikin dia lupa juga. Makanya, coba lihat di surah 59, 19. Mainnya disuruh yang lain lagi baca. Yang paling bagus itu kalau gantian bacanya. Siapa lagi. Nanti ibu baca. Ayat 59 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa
أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. 19 surat 59 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi Allah katakan, jangan kamu menjadi orang yang suka melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, Allah melupakan kamu. Jadi Allah itu kita dekat sama dia dekat. Kita lupa, yang Allah lupa juga. Malah bukan saja kita lupa sama Allah juga lupa kita, tapi Allah jadikan kita ini lupa diri. Lupa kalau kita akan mati, lupa kalau kita ini akan nanti di alam barzakh, lupa kalau kita ini akan nanti ada pada mahsyar. Karena dia lupa sama Allah, mungkin dia lupa juga. Nah makanya Allah tahu tidak sama calon-calon penghuni surga dan calon-calon penghuni neraka. Calon penghuni surga, calon penghuni neraka itu tak sama. Kalau calon penghuni neraka itu bahasa Arabnya an-nar. An-nar itu api, hellfire bahasa Inggris. Tapi Allah katakan kalau calon surga itu jannah itu bahasa Arab, asal katanya itu dari kebun hijau. Kita lihat kan, kebun hijau, mata kita segar lihatnya, itu jannah. Nah, tapi jannah di dunia ya kebun itu, tapi kalau jannah di surga nanti itu, yaitu yang kita masuk ke dalamnya kekal selamanya. Nah, Allah katakan dalam penghuni surga, dalam neraka itu nggak sama. Kalau dalam penghuni neraka itu orangnya panasan, cepat marah, cepat tersinggung, tidak maaf bagimu, dendam kusuman, itu seperti mati itu. Maksud neraka itu. Padahal Islam, tapi kafir. Kita kalau selama ini kadang-kadang ngomong kafir itu pasti otak kita keres, Katolik, Hindu, udah berat. Orang Islam yang kafir banyak. Orang Islam mempercayai Quran itu kafir. Orang Islam yang tinggalkan sholat itu kafir. Arti kafir itu kafir. Jadi dia nutup diri. Ini perintah Allah sholat, dia nutup dirinya. Ini dia nutup diri itu. Nah, sedangkan dia diciptakan Allah di dunia ini, gak ada tujuan lain. Allah menciptakan dia ini hanya satu, untuk nyembah dia. Kalau kita nyembah dia, malah kita dijamin juga rezekinya. Udah dijamin rezekinya, kita nyembah dia, malah Allah katakan nanti kamu juga akan diberi Allah kekuatan. Coba lihat suratnya 50. 1 ayatnya 56. 51, 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq Dzul quwwatil matin. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ayat 58. Sungguh Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sadaqallahul Azim. Jadi Allah beritahu bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk menyembah. Itu tujuan Allah ciptakan kita ini untuk menyembah Dia. Jadi kalau kita bisa menyembah Allah, berarti kita itu tidak sesuai dengan penciptaannya. Jadi manusia jadi-jadian. Mestinya dia sesuai dengan sang penciptanya dong. Dia menciptakan Allah untuk menyembah Dia, mestinya dia menyembah Dia mestinya. Tapi dia enggak. Jadi berarti dia manusia tidak sesuai dengan penciptaannya. Malah Allah katakan, aku tidak minta makan kepada kamu. Justru kalau kamu menyembahku, aku kasih makan kamu. Udah kita memang diciptakan untuk menyembah Allah, udah kita menyembah Allah, dijamin rezekinya. Malah Allah ingatkan, kalau kamu menyembahku, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki dan punya kekuatan yang sangat kokoh. Jadi Allah itu mempunyai strong and hard. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa Allah itu. Kayaknya kalau kita perhatikan, kalau Allah sudah ikut campur kayak Hamas dengan Israel ini, siapa sih yang nyangka Hamas bisa bikin tentara Israel, IDF yang begitu hebat, intelijennya begitu hebat, tembakannya bisa ketemu sama apa, tembok pembatasnya hebat, tapi semuanya adalah gugur-guguran setiap hari korbannya. Nah, kalau Allah yang bercampur, dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali. Tapi barangkali kalau nggak Allah tunjukkan ini, kita orang nggak percaya. Nggak percaya kalau Allah sudah ikut campur itu, ya ada yang tidak mungkin. Makanya sekarang orang di dunia ini terperanjat. Jadi berarti tentara yang paling hebat itu bukannya tentara Israel, ya tentara Hamas. Luar biasa. Itu sudah dunia yang ngatur itu. Nah, Hamas itu ditolong oleh Allah karena dia sabar, dizolimi sampai 75 tahun, dan juga ya doa orang Islam juga di dunia ini, orang Islam doakan Hamas diberi kekuatan, Hizbullah diberi kekuatan, Houthi diberi kekuatan, Allah diberi kekuatan. Baik, jadi untuk kita, supaya kita ini kenal Allah itu nggak akan mungkin kalau nggak sholat, nggak mungkin kenal Allah. Makanya kalau kita sholat itu kadang-kadang kita merasakan memang dia nggak bisa lihat, tapi kalau kita habis sholat itu kayak ada rasa tenang, ada rasa bahagia, ada rasa plong. Jadi kalau belum sholat kan, jadi kita jalan belum sholat zuhur, wah udah jam 1 lewat belum sholat zuhur, udah rasa gimana sholat. Tapi begitu kita singgah ke sholat, ada lega. Insya Allah, nah itu Allah dekat dengan orang lain. Dan orang akan kenal Allah juga kalau orang itu baca Quran. Kalau orang baca Quran akan kenal Allah juga. Makanya di ayat yang saya baca tadi surah 59 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana
ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. 21, 22, 23, 24. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpesona disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang mengasihi dan penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, jadi kita lihat di bagian ini, di 21-nya Allah beritahu kalau mau kenal Allah itu ya ngaji. Sampai Allah katakan di ayat ini, seandainya Al-Quran itu kami turunkan di atas bukit hancur berantakan, diturunkan di atas gunung belah. Allah saya tahu ini perumpamaan saja agar manusia mikir, wah berarti Quran itu hebat sekali. Bisa gunung belah, bukit hancur berantakan, Quran diturunkan di atas bukit itu. Nah ini hanya perumpamaan saja agar manusia berpikir. Kemudian setelah Allah tahu Quran itu hebat sekali, ayat 22-nya Allah mengenalkan dirinya. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia mengetahui yang gaib, mengetahui yang nyata. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Maha Pengasih kepada orang yang cimaki Allah masih rezeki, orang yang cimaki Nabi Muhammad masih rezeki. Untuk di dunia dia masih diberi rezeki, tapi di akhirat yang harap. Dialah Allah dan Tuhan dengan Dia. Dia adalah Maharaja, Maha Suci, Maha mengamankan, Maha menyelamatkan, Maha memelihara, Maha berkuasa, Maha besar, Maha Suci Allah atas segala macam apa yang mereka persekutukan. Allah menandakan Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha mengadakan. Jadi dari tiada menjadi ada sekarang ini, nanti balik ke tiada lagi. Dan Dia juga yang bentuk rupa. Manusia di dunia 6 miliar, gak ada satu pun yang sama mukanya. Insyaallah. Udah mukanya sama, udah juga sidik jarinya ada yang sama. Ya surah Al-Qiyamah katakan, aku bisa mengembalikan sidik-sidik jari kamu itu. Orang kita lihat, sepedanya ini kan. Tapi kalau kita tanya mau keluar negeri, di imigrasinya, harus tekan lagi. Karena ada yang sama ini, tekan. Karena sama. Dan Allah tahu, Dia juga punya nama 99. Siapa yang punya nama 99 kecuali Allah? Ini yang di tangan kita ini 81. Ini
18 berbarak 99 dan minta ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Qahar, nama-nama Allah yang semua boleh, tapi di luar nama Allah haram. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi ini maha suci Allah itu, Masya Allah, dia maha tinggi semuanya. Maksud buruk-buruk kalau pagi-pagi kita dengan buruk berkicau itu mereka tasbih dan dia sholat. Masya Allah. Boleh surat 24 yang 41 24 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wa tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur ayat 41. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Iya, bila kamu tahu bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi, maksud burung-burung di gembangan sayapnya itu bertasbih. Nah, masing-masing mereka itu dia tahu cara tasbih, cara sholatnya. Kalau kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya ada sih yang Allah kasih tahu cara tasbihnya, cara sholatnya. Yang Nabi Sulaiman aja. Di luar Nabi Sulaiman nggak bisa. Karena Nabi Sulaiman malah bukan saja itu, dia bisa bicara sama burung, bisa bicara sama semut, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sudah kita ini apa namanya, kita berdekatan sama Allah, dan semua tasbih kepada Allah, dan juga diperkenalkan Allah juga kalau kita baca Quran. Kami juga kayak sholat tadi, sholat itu kan kewajiban, tapi kalau kamu menyembah Allah sholat, jadi sendirinya ada. Terus kamu menyembah Allah sholat, ada lagi. Allah mengampuni dosa kita semua. Ini sudah buat sholat wajib, supaya kita kenal Allah juga. Masih dikasih hadiah lagi, sholat itu supaya mengampuni dosa kita. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, ada dosa nggak diampuni. Saya pikir itu syirik, nggak diampuni, atau syirik diampuni. Selama dia berarti sudah bertobat syiriknya. Tapi kalau memang disyirik, mungkin diampuni. Ya contohnya Umar bin Khattab dibawa berhala, anak-anak perempuan yang biru, kulit berislam, berjudi, minum tumbak, berzina. Tadi menjadi taubat. Ya Allah itu sayang sekali sama kita. Nah, kalau dia sholat juga, Allah ampuni. Sholat itu kan wajib, dia diciptakan untuk sholat. Udah supaya dengan Allah juga. Tapi juga kalau kasih aja lagi, dia hapuskan dosa-dosa. Coba lihat surat 11, ayatnya 114. 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayil nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lid-dzakirin. Sadaqallahul adzim. 12 ayat 11 ayat 114 115. ayat
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Allah beritahu, dirikanlah sholat kedua tepi siang, subuh, zuhur, asar. Tapi malam, maghrib, isya. Sesungguhnya perbuatan baik kamu sholat itu, kedua tepi itu, menghapuskan dosa-dosa kamu semua. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Allah beritahu lagi di ayat 115-nya, bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang buat baik sabar itu. Allah nggak sia-siakan. Jadi kalau orang sholat udah kewajiban sebagai jalan Allah juga, beri dimudahkan rezeki, yang beri dosa juga. Begitu juga kita ngaji itu sudah kita kenal Allah dan pahalanya besar juga. Baca Quran kita ngaji Quran yang ini, pahalanya besar. Yang ngomong Allah bukan saja pahala besar, tapi kita juga diberi tunjuk perjalanan yang lurus sekali, yang tidak mungkin salah. Kalau hadis bisa salah, karena hadis dhaif, apa hadisnya hasan, apa hadisnya mutawatir, nanya. Tapi kalau Quran mana ada yang dhaif, nggak ada yang dhaif, mutawatir semua. Lihat surat 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah beritahu sesungguhnya Quran ini akan menuntun kamu ke jalan yang lurus sekali. To the straight way. Kemana? Menuju jalan Allah, surga. Jadi kalau kita sholat itu kan 17 kali kita ngucapin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya berengkau yang minimal, hanya berengkau yang mohon pertolongan. Langsung direct Allah, no border, tidak ada halangan. Nah, jadi berarti kalau kita mau kenal Allah, mau tahu Allah itu siapa, sholat. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga, sedekah. Sedekah itu juga supaya kita dekat Allah, supaya kita kenal Allah juga itu. Coba lihat suratnya 9, ayatnya 99. 999. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal aqrabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum yudkhiluhumullahu
Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kadang-kadang di antara orang Arab tidak semua, sebagian dari orang Arab, tapi yang ini yang beriman kepada Allah hari kiamat. Ada juga orang Arab itu yang tidak beriman kepada Allah hari kiamat. Tapi ini yang menceritakannya orang Arab yang beriman kepada Allah hari kiamat. Dia menganggap bahwa infak sedekah itu supaya kamu dekat sama Allah. Bukan saja supaya dekat kepada Allah, tapi supaya kamu masuk lingkaran, supaya kamu dapat doa dari Rasul. Jadi infak itu kata orang Arab ini supaya kamu dekat sama Allah, yang kedua supaya kamu dapat doa Rasul. Tapi tidak Allah pandang. Allah akan betul bahwa infak sedekah itu satu, kamu dekat sama Allah, dapat doa Rasul. Satu lagi, supaya kamu masuk lingkaran orang yang dirahmati Allah, disayang Allah. Satu lagi, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya infak sedekah itu sangat penting. Jadi infak sedekah itu kita itu belajar dari orang kaya. Apa sih? Nanti balasannya cur. Kenapa? Nggak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah, nggak ada. Malah orang punya sedekah itu kayaknya tambah rezekinya. Ada. Kenapa? Ya Allah buktikan benar. Banyak rezeki, mungkin banyak juga datangnya lagi. Pokoknya giving, getting. Jadi dinamakan Thanksgiving. Arti Thanksgiving, terima kasih. Berani terima, berani ngasih. Gak terima, tetap ngasih. Ya ngasihnya apa? Belum terima, gampang ngasihnya. Senyum bisa, tenaga bisa, ilmu bisa, kesehatan bisa. Nah, cuma Allah gak mau, senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, kesehatan mau, seperti mau, tapi begini, itu tak mau. Berarti dia tidak terima kasih. Kalau orang yang terima kasih berarti dia terima, dia ngasih lagi, dia terima, ngasih lagi, supaya Allah senang berinya lagi. Soalnya kenapa senang berinya lagi? Lalu dia diberikan ke hamba yang lain. Jadi tak dengan tangan dia dipinjam oleh Allah. Kayaknya ngasih rezeki ini, rezeki orang sabilillah, orang fakir miskin, itu yang ngasihnya rezeki kan Allah bukan kita. Tapi Allah pinjam dengan kita untuk ngasihnya rezeki, insyaallah. Nah, makanya perintah Allah di surah 254 itu, perintah Allah surah 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 22 Al-Hajj ayat 54. Surah 2. Al-Baqarah 294. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak mampu, surah 2 254.
Al-Baqarah 216. Mengikuti pendapat Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Jadi orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu sebelum hari tidak ada jual beli lagi, sebelum hari tidak ada persahabatan lagi.